Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang aplikasi least square sebagai salah satu topik dari mata kuliah Kalkulus 2 di program studi TRB Politeknik Ati Padang. Jadi untuk bahan kali ini kita merefer kepada subbab 6 dari buku Elementary Linear Algebra yang ditulis oleh Howard Anton. Ya, adik-adik masih ingat ya, kita memiliki fungsi umumnya itu adalah Y sama dengan fx ya. Ada macam-macam jenis fungsi itu, bisa fungsi linier, bisa fungsi polinomial, bisa fungsi kuadratik, ya ada macam-macam. Nah, khusus untuk video ini kita hanya akan membahas tentang aplikasi dari matriks untuk menghitung fungsi linier. Nah, misalnya kita memiliki satu penelitian di mana kita mau mengukur hubungan antara temperatur dengan waktu. Nah, jadi kita mau memanaskan suatu bahan ya yang variabel waktunya berubah-ubah. Nah, kita ingin tahu nih apakah dengan lamanya waktu pemanasan itu juga mengakibatkan panas yang linier terhadap material atau bahan yang kita teliti itu. Nah, jadi kita ambil beberapa sampel pengukuran biasanya, misalnya 5, 7, 9, atau 11 sampel misalnya. Nah, kita coba lihat bagaimana karakteristik dari pemanasan bahan tersebut, ya. Nah, secara teoretikal hubungan dari fungsi Y terhadap X itu bisa dilihat seperti ini ya. Misalnya kita bisa susun sistem persamaan linearnya di mana Y itu sama dengan A plus BX ya. Jadi di sini kita punya beberapa sistem ya. Jadi Y1, Y2, Y3 dan seterusnya. Nah, di sini kita buatkan satu matriks M ya. Jadi saya kenalkan di sini ada satu matriks M di mana matriks M itu terdiri dari matriks elemen dan matriks X. Ya. Dan kita punya matriks V di mana matriks V itu terdiri dari variabel A dan B. Di sini kita buat matriks V-nya itu untuk fungsi sistem persamaan linear saja. Nah, dari rumus yang ada di bukunya Howard Anton ya, dalam suatu bentuk persamaan linear seperti ini didapatkanlah satu fungsi V bintang ya, V bintang di sini itu sama dengan perkalian dari inverse matriks M transpose dikali M dikali dengan matriks transpose M dan dikali dengan Y ya. Nah, ini kan ribet nih buat ngapalinnya, jadi mending dicatat aja ya untuk rumus V bintang ini. Nah, ini saya buatkan beberapa tahapan untuk menyelesaikan soalnya ya. Jadi tahap pertama kita tentuin dulu nih matriks transpose M-nya itu seperti apa. Nah, setelah kita dapat matriks transposnya, kita kalikan dengan matriks M sehingga kita mendapatkan hasil perkalian matriks M transpose dan M. Nah, setelah kita dapat matriks hasil perkaliannya, terus kita tentukan nilai determinannya berapa. Nah, setelah dapat nilai determinannya, kita tentukan lagi inverse matriksnya berapa. Nah, setelah dapat beberapa komponen yang kita ingin masukkan ke dalam rumus tadi, ya, maka kita langsung saja memasukkan nilainya ke dalam rumus tersebut, ya. Contohnya gimana? Nah, ke contoh soal. Nah, ini misalnya kita punya 4 titik nih. Titik pertama itu 01, titik kedua 12, titik ketiga itu 23, dan titik keempat itu adalah 34. Seperti gambar yang ada di sini nih. Ya, gambar yang ada di sini di mana kita ingin tentukan garis birunya itu persamaannya apa gitu, ya. Nah, jadi tahap pertama kita tentukan dulu matriks M-nya itu apa. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa matriks M itu terdiri dari nilai elementer yaitu 1 dan nilai X. Di mana tadi dari 4 titik yang kita ketahui ternyata nilai X-nya itu adalah 0, 1, 2, dan 3. Sehingga bentuk matriksnya seperti ini. Nah, setelah kita dapat
bentuk matriks M, kemudian kita langsung aja transposkan matriks M itu, sehingga menjadi bentuk seperti ini, ya. Nah, setelah kita dapatkan matriks M transpos dan matriks M itu sendiri, maka kemudian kita kalikan, ya, kita kalikan sehingga kita dapatkan hasil matriksnya itu menjadi matriks 2 kali 2 terdiri dari nilai 4, 6, dan 14. Nah, setelah kita dapat matriks tersebut, maka kemudian kita hitung nilai determinannya berapa. Nah, di sini adik-adik mesti hati-hati karena matriks 2 kali 2 itu yang sudah kita hitung sebelumnya itu ada nilai KPK-nya. Artinya nilai dari satu barisnya itu ada faktor pengalinya. Contoh, untuk baris yang pertama itu kan nilainya 4, 6. 4 dan 6 itu sama-sama bisa kita bagi dengan 2. Jadi nilai 2-nya kita keluarkan dulu. Begitu juga dengan baris yang kedua nih. Baris yang kedua ini kan nilainya 6 dan 14. 6 dan 14 ini juga sama-sama kita bisa bagi 2 ya. Jadi nilai 2-nya kita keluarkan dulu. Terus 2 kali 2 itu sama dengan 4 ya. Nah, jadi kita dapatkan baris pertama dan baris kedua ini sudah bebas dari nilai faktor pengalinya. Oke, setelah itu bebas dari nilai faktor pengalinya, kemudian kita hitung nilai determinannya berapa. Jadi di sini kita dapatkan determinannya itu bernilai 20 ya. Setelah kita dapatkan nilai determinannya, kemudian kita hitung inverse matriksnya berapa. Matriks inverse itu sama dengan seperdeterminan dikali dengan adjoinnya. Jadi tadi determinannya 20 kan? Nah, jadi kita hitung 1/20 dikali dengan adjoin. Adjoinnya itu kita gampang banget, nilai 14 dan 4-nya itu kita tuker ya. Kemudian nilai 6-nya itu kita kalikan dengan negatif 1 ya. Sehingga kita dapatkan nilai matriks inverse-nya seperti ini. Oke. Nah, setelah kita dapatkan nilai matriks inverse-nya, kemudian kita kalikan dengan matriks transposnya dan kita kalikan dengan nilai Y. Jadi tadi kan kita udah punya 4 titik ya. Titik yang pertama itu 0,1. Sehingga di sini kita dapatkan nilai Y untuk titik yang pertama itu adalah 1. Titik yang kedua itu adalah 1,2. Sehingga kita dapatkan nilai Y untuk titik yang kedua adalah 2 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita kalikan, maka nilai V bintang ini kita dapatkan sama dengan 1,5 dan 1. Nah, tadi kita ingat bahwa Y itu sama dengan A plus BX, di mana V bintang itu sama dengan A dan B. Jadi, langsung aja kita dapatkan fungsi linearnya, Y itu sama dengan 1,5 ditambah X. Nah, di sini A-nya itu sama dengan 1,5 dan B-nya itu sama dengan 1. Gampang ya? Oke, saya kira itu aja untuk contoh aplikasi matriks untuk menentukan least square atau sistem persamaan linear untuk contoh di mana adik-adik bisa belajar lagi dengan contoh-contoh ya, ada banyak di bukunya Howard Anton, nanti bisa latihan sendiri. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan di-share aja ke saya, bisa isi di kolom komen di video ini. Oke, itu aja. Terima kasih ya. Tetap semangat belajar.